Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Etsa Purbarani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang saya hormati, dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat rahmat dan kuasa-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada segenap panitia yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk berpidato pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Zivanya Jen Mikaela, seorang pemudi berusia 19 tahun yang berasal dari kota Jakarta, tepatnya Universitas Negeri Jakarta. Saya selaku Duta Pendidikan Dasar tahun 2022 mengangkat topik membaca adalah temanku yang berasal dari tema utama kita, yaitu pengaruh pendidikan dasar terhadap pembinaan bahasa Indonesia bagi generasi muda Indonesia. Alasan saya mengangkat topik membaca adalah temanku karena saya menyadari bahwa tingkat membaca di Indonesia ini masih sangat rendah. Kemarin, saya sempat membaca sebuah artikel yang dibuat pada tahun 2019 oleh seorang penulis artikel bernama Danu Damarjati dari media Detik News. Beliau menuliskan dalam artikelnya yang cukup panjang, yang sekiranya memuat sekitar 1000-1500 kata. Dalam artikel yang berjudul Benarkah minat baca orang Indonesia serendah ini? Dan di dalam artikel ini dimuat keadaan Indonesia saat ini, terkhususnya pada tingkat membacanya yang rendah, yang sungguh ironis. Di sana terdapat tulisan yang dipertebal dan tulisannya cukup pendek, isinya Indonesia ranking 60 dari 61 negara. Data tersebut berasal dari CCSU, yang sebenarnya merupakan kepanjangan dari Central Connecticut State University, yang merupakan sebuah universitas di New Britain, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Indonesia hanya unggul dari satu negara, yaitu Botswana. Nah, berdasarkan data dari mereka, peringkat 1 diraih oleh Finlandia, kemudian disusul oleh Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat, dan terakhir adalah Jerman. Lalu negara-negara strategis seperti Korea Selatan menempati posisi 22, Jepang di posisi 32, Singapura di posisi 36, dan tetangga kita yaitu Malaysia berada di peringkat 53. Data ini cukup membuat saya sedikit terkejut dan juga sangat kecewa dalam satu waktu, karena tingkat membaca ini sungguh merupakan data yang cukup bisa dipercaya dan hasilnya sangat sungguh ironis ya. Nah, selanjutnya saya juga baca artikel tersebut hingga selesai karena menurut saya isinya sangat seru dan lengkap untuk dikupas tuntas gitu. Selanjutnya saya juga punya pengalaman yang sangat relate kalau kata anak zaman sekarang. Selain sebagai Duta Pendidikan Dasar 2022, saya juga merupakan seseorang yang join atau bergabung ke dalam suatu organisasi sebagai seorang pemimpin suatu kelompok. Kelompoknya kelompok kecil yang beranggotakan 9 orang. Nah, tugas saya di sana selain sebagai pemimpin, tugas saya di sana sebagai seorang pemimpin, saya membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki. Nah, saya tidak bisa menyebutkan siapa yang terlibat di dalam pengalaman saya, tetapi saya bisa menyatakan bahwa apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan adalah data yang konkret, yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, jadi awal di masa pengerjaan tugas ini diberikan sebuah buklet atau buku gitu, yang berisi cakupan dari tugas-tugas yang dilaksanakan dan beserta dengan petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Nah, kalau saya baca dengan seksama, buku ini isinya memang cukup panjang tapi jelas dan padat. Nah, setiap orang diharuskan untuk membaca buku tersebut sebelum memulai pekerjaannya. Singkatnya, suatu ketika seseorang bertanya di dalam grup, "Kak, apakah boleh menaruh kode referral di video content challenge?" Lalu seorang lainnya membalas dan menjawabnya, "Nggak boleh Kak, karena di peraturannya dilarang." Lalu dia mengirim foto peraturan yang ada di guidebook tersebut.
Setelah beberapa lama kemudian ada seseorang lagi yang membalas dan memberikan foto di mana fotonya berasal dari guidebook yang sama. Tetapi halaman yang ditunjukkan sama orang tersebut adalah halaman yang menjelaskan hal-hal yang perlu dicantumkan. Dan di dalam di dalam fotonya tersebut menjelaskan bahwa di dalam video konten dapat dimuat yaitu kode referral dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwa masih ada orang-orang yang malas untuk membaca. Yang ikut dalam organisasi ini, yang terlibat di dalamnya adalah anak-anak berusia sekitar usia anak SMP hingga anak-anak kuliah. Jadi, sudah bisa ditetapkan bahwa mereka itu pernah melalui tahap yang namanya pendidikan sekolah dasar. Saya mengingat betul ada satu jurnal yang membahas tentang ini. Dia membahas tentang pendidikan karakter yang dituliskan oleh Insani, Dewi, dan juga Yayang Furi. Nah, dalam jurnal mereka berjudul Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa Sekolah Dasar, mereka menuliskan bahwa pendidikan karakter itu harus diubah dan diajarkan sedini mungkin. Karena apabila anak-anak sudah menginjak tahap dewasa, mereka akan sulit untuk mengubah perilaku tersebut. Nah, kita dapat menyimpulkan secara tidak langsung bahwa artinya pada masa sekolah dasar, mereka ini memiliki karakter yang malas untuk membaca. Nah, di mana karakter tersebut akhirnya tinggal dan menetap dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Lalu, sebagai seorang warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi aktif sehari-hari, tentu kita akan menerima dampaknya dari peristiwa rendahnya tingkat membaca ini. Nah, kalau dicari dampak positifnya dari malas membaca, saya belum menemukannya. Bahkan saya tidak bisa menemukannya baik melalui nalar saya maupun melalui media-media seperti artikel, jurnal, dan berbagai sumber-sumber lainnya yang akurat. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri akan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, khususnya di pendidikan dasar dan juga pendidikan nasional, yang banyak generasi muda akan menjadi generasi pemalas. Nih, salah satu dampak negatifnya adalah generasi muda kita akan menjadi generasi yang pemalas, yang kemudian akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya, yaitu generasi akan menjadi minim tentang pengetahuan, serta sulit untuk bersaing dengan negara lain. Kemudian sulit mendapatkan pekerjaan, sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk mengembangkan potensi diri, dan tentu tidak akan peduli dengan lingkungan sekitar sebab sibuk dengan gawainya. Nah, dampak negatif ini kemudian saya peroleh dari sebuah artikel yang ditulis oleh Serafika Giska dari media Kompas di tahun 2022 bulan Januari yang lalu. Masih cukup baru ini ya artikelnya, di mana Serafika Giska ini mendapatkan data tersebut dari sebuah buku berjudul Generasi Emas yang hadir pada tahun 2019 karyanya Ahmad Rifai. Nah, di mana isinya ini ternyata isi artikelnya juga mengungkapkan data yang sama seperti artikel sebelumnya yang mengungkapkan bahwa Indonesia itu hanya unggul dari satu negara, yaitu Botswana, tentang tingkat membaca yang rendah di Indonesia. Nah, kemudian dampak negatif ini bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia, karena anak Indonesia yang malas membaca, akhirnya pelajaran yang diajarkan kepada mereka itu tidak mampu dikelola oleh otak mereka, karena otak mereka tidak terbiasa untuk mengelola data-data yang berasal dari luar. Lalu selanjutnya, pada akhirnya mereka sebenarnya tetap bisa untuk memperoleh pengetahuan yang cukup seperti usia-usia pada masa generasi lainnya di negara lain, sebenarnya bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup tersebut, tetapi waktunya akan lebih lama. Akhirnya di usia yang sama mereka memperoleh pendidikan yang berbeda di negara lain yang berkembang, yang tingkat membacanya tinggi, mungkin punya pengetahuan di usia 17 tahun yang sangat luar biasa, tetapi untuk di Indonesia usia 17 tahun ternyata masih cukup rendah pengetahuannya, dan bahkan jauh daripada usia 17 tahun generasi di luar sana yang rajin membaca. Nah, dampak positifnya secara tidak langsung diungkapkan oleh dampak negatifnya sebenarnya adalah ketika seorang generasi muda yang punya kebiasaan rajin membaca, otak mereka ini jadi terlatih untuk mengolah data-data dari luar,
sehingga mereka punya kecakapan untuk mengolah data dengan cepat. Lalu kemampuan tersebut kemudian membuat mereka menjadi punya wawasan yang luas dan mampu bersaing dengan generasi dari luar sana, gitu. Generasi yang bersaing secara global. Nah, hal apakah yang dapat pemerintah lakukan? Tentu ini bisa menjadi pertanyaan yang cukup besar ya di dalam pidato kita pada pagi hari ini. Nah, melalui dunia pendidikan sebenarnya pemerintah bisa bekerja sama dengan yang namanya guru dan juga orang tua untuk mulai yang namanya kebiasaan rajin membaca sejak dini. Kebiasaan ini yang akhirnya menjadi kunci utama yang akan menyebabkan mereka suka untuk membaca, suka dengan kegiatan yang namanya membaca gitu. Kemudian jadikan perpustakaan sebagai tempat favorit mereka dengan mengubah perpustakaan menjadi tempat yang nyaman untuk mereka tinggal di sana, untuk mereka sering datang, sehingga mereka punya minat untuk datang ke perpustakaan dan membaca gitu, dibanding ke tempat-tempat lain yang justru tidak terlalu menarik potensi mereka, tidak terlalu menggali potensi mereka gitu ya. Kemudian bisa juga pemerintah bekerja sama dengan penulis dan publisher untuk melahirkan buku-buku yang sekiranya bagus dan menarik serta edukatif. Kemudian di akhir bisa juga kita buat organisasi-organisasi giat membaca yang fungsinya mempertahankan kebiasaan membaca mereka. Nah, selain mengandalkan pemerintah, sebenarnya kita juga bisa bergerak sendiri. Terutama saya akan melaksanakan suatu program yang diharapkan mampu untuk meminimalisir dampak negatif dari yang namanya malas membaca di Indonesia. Saya meneliti bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan tentu generasi muda kita itu harus bisa bersahabat dengan yang namanya teknologi. Jadi, kemampuan teknologi inilah yang sebenarnya memberikan dampak negatif kepada generasi muda kita karena mereka menyalahgunakan kemajuan teknologi. Maka dari itu saya mengajak nih para pembuat game di Indonesia untuk mari bersama-sama merumuskan sebuah game yang mendekatkan anak pada teknologi, tetapi juga bisa menggali kemampuan mereka untuk memiliki kebiasaan yang namanya rajin membaca. Nah, saya berharap besar nih agar rencana saya dapat didukung oleh pihak-pihak yang berwenang dan bersangkutan demi keberhasilan proyek ini. Saya pun juga berharap sebuah platform game yang nanti saya ciptakan dapat menjadi bagian di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar, teman-teman, serta panitia dan juga yang terhormat Ibu Etsa Purbarani MPD yang telah berkenan meluangkan waktunya. Kiranya pesan-pesan yang saya sampaikan di dalam pidato ini dapat tersalurkan dengan baik dan mudah untuk dipahami. Kiranya juga tingkat membaca di Indonesia semakin menunjukkan prospek kemajuan yang menjanjikan dengan setelah terlaksananya program-program yang saya sudah rancang. Nah, saya Zevanya selaku Duta Pendidikan Dasar 2022 pamit undur diri. Hidup generasi muda, hidup untuk membaca, hidup Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.